Om Swastiastu, perkenalkan saya I Gusti Ayu Dwinda Kusuma Lestari, nomor absen 9 dari kelas 9H. Pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran dari bab 2 yang berjudul Sistem Koordinasi, Reproduksi, dan Homeostatis Manusia. Pada bab ini saya akan memilih subbab fertilisasi yang mencakup tentang organ reproduksi laki-laki, organ reproduksi perempuan, spermatogenesis dan oogenesis, serta fertilisasi. Yang pertama adalah organ reproduksi. Organ reproduksi adalah organ yang berperan dalam sistem reproduksi yang berfungsi untuk menghasilkan individu baru. Organ reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan. Selanjutnya kita memasuki anatomi organ reproduksi laki-laki. Yang pertama ada testis. Testis berfungsi untuk menghasilkan sperma. Yang kedua ada epididymis. Epididymis berfungsi untuk tempat penyimpanan dan pematangan sel sperma yang telah dihasilkan oleh testis. Yang ketiga ada vas deferens. Vas deferens berfungsi untuk mengangkut sel sperma ke saluran ejakulasi. Yang keempat adalah vesikula seminalis. Vesikula seminalis berfungsi untuk menghasilkan cairan semen atau cairan sperma yang berfungsi untuk memberikan nutrisi dan perlindungan bagi sperma. Yang kelima adalah prostat. Prostat berfungsi untuk memberikan keasaman yang diperlukan untuk mendukung kehidupan sperma. Yang keenam adalah uretra. Uretra berfungsi untuk membawa sperma dan urin dari tubuh. Dan yang terakhir ada penis yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma dan urin dari tubuh. Selanjutnya kita akan memasuki anatomi organ reproduksi perempuan. Yang pertama ada vagina yang berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan darah pada saat terjadinya menstruasi. Selanjutnya adalah serviks atau leher rahim yang berfungsi untuk menghubungkan rahim dengan vagina. Yang ketiga adalah uterus yang berfungsi sebagai tempat terjadinya perkembangan embrio pada saat terjadinya fertilisasi. Yang keempat adalah tuba Fallopi yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan. Yang kelima adalah ovarium yang berfungsi sebagai tempat menghasilkannya sel telur atau sel ovum. Selanjutnya kita akan memasuki spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma. Dimulai dari spermatogonium yang memiliki sifat diploid atau memiliki 2 kromosom. Melalui proses mitosis akan masuk ke tahapan spermatosit primer yang bersifat diploid. Melalui proses meiosis 1 akan memasuki proses spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau memiliki 1 kromosom. Melalui proses meiosis 2 akan memasuki proses spermatid yang bersifat haploid. Melalui spermatid akan membentuk spermatozoa atau yang lebih dikenal dengan sel sperma yang bersifat haploid. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses spermatogenesis menghasilkan 4 sel sperma. Selanjutnya kita akan memasuki materi oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur dimulai dari oogonium yang bersifat diploid. Melalui proses mitosis akan menghasilkan oosit primer yang bersifat diploid. Melalui proses meiosis 1 akan menghasilkan oosit sekunder dan badan polar primer yang sama-sama memiliki sifat haploid. Melalui meiosis 2 akan menghasilkan ootit dan badan polar sekunder yang sama-sama memiliki sifat haploid. Dari ootit akan menghasilkan 1 sel ovum dan 1 badan polar. Sementara dari badan polar sekunder akan menghasilkan 2 badan polar. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses oogenesis akan menghasilkan 1 sel ovum atau sel telur dan 3 badan polar. Selanjutnya kita akan memasuki materi fertilisasi. Fertilisasi adalah pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Lokasi terjadinya fertilisasi adalah di tuba Fallopi. Waktu terjadinya fertilisasi terjadi selama 24 jam setelah pelepasan sel telur dari ovarium. Selanjutnya adalah tahapan fertilisasi. Yang pertama adalah sperma masuk ke dalam vagina.
Yang kedua adalah sperma dan sel telur bertemu di tuba Fallopi. Pada proses ini, sperma membutuhkan waktu 15 menit untuk bertemu dengan sel telur. Yang ketiga adalah sperma dan sel telur bersatu. Pada tahapan ini, sperma memerlukan pH 30 untuk melepaskan ekornya. Yang keempat adalah sel telur yang sudah dibuahi akan menjadi sigot. Yang kelima adalah sigot berubah menjadi morula. Yang keenam adalah morula berubah menjadi blastosista. Yang ketujuh adalah implantasi, yaitu tahapan menempelnya embrio pada dinding rahim. Selanjutnya adalah plasenta. Plasenta berfungsi untuk menopang bayi, memberi nutrisi dan oksigen pada janin, serta memediasi pertukaran antara ibu dan janin. Waktu terbentuknya plasenta adalah terjadi sejak 7-10 hari setelah pembuahan. Selanjutnya adalah periode kehamilan. Periode kehamilan dibagi menjadi 3, yaitu trimester pertama yang terjadi selama 0-12 minggu atau sekitar 1-3 bulan. Selanjutnya adalah trimester kedua yang terjadi selama 13-27 minggu atau sekitar 4-6 bulan. Yang ketiga adalah trimester ketiga yang terjadi selama 28-40 minggu atau sekitar 7-9 bulan. Selanjutnya adalah trimester pertama. Pada bulan pertama, embrio menempel pada rahim dan akan membelah menjadi 3 lapisan yang akan menjadi organ. Pada bulan kedua, mulai terbentuknya organ dalam, mulai terbentuknya dagu, pipi, dan rahang, dan terdapat titik hitam di kepala yang akan berubah menjadi mata. Pada bulan ketiga, embrio sudah berkembang menjadi janin. Selanjutnya terbentuknya otot, rangka, tulang rawang, siku dan lengan, calon gigi serta alat kelamin, serta detak jantung sudah mulai terdeteksi. Selanjutnya adalah trimester kedua. Pada bulan keempat, mulai terbentuknya jari tangan dan kaki, mulai terbentuknya kuku pada ujung jari, mulai tumbuh rambut dan rambut halus, serta meningkatnya kemampuan menghisap dan menelan. Pada bulan kelima, ibu dapat merasakan pergerakan bayi, jenis kelamin sudah dapat diketahui, bayi dapat merasakan makanan ibu dan menelan air ketuban, dan panca indera sudah mulai berfungsi. Pada bulan keenam, janin sudah dapat memberikan respon. Selanjutnya, janin dapat merasakan apa yang ibu rasakan. Dan yang terakhir, janin sudah dapat membuka dan menutup matanya. Memasuki trimester ketiga. Pada bulan ke-7, janin dapat tidur dan bermimpi. Selanjutnya, banyak menumpuknya lemak pada tubuhnya. Selanjutnya adalah rahim terasa sempit. Selanjutnya adalah otak berkembang pesat. Dan yang terakhir adalah rambut halus mulai menghilang. Pada bulan ke-8 terjadinya perkembangan, yaitu kulit semakin menebal, janin mulai aktif melakukan gerakan menendang, antibodi ibu mengalir ke janin, berat badan terus meningkat, dan janin dapat berputar. Pada bulan ke-9, perkembangan yang terjadi adalah sistem peredaran darah, otot dan tulang sudah berkembang sempurna. Yang kedua adalah lemak di atas tubuh sudah mulai menghilang. Dan yang terakhir adalah paru-paru memproduksi surfaktan yang berfungsi untuk membuat paru-paru lebih mudah mengembang. Selanjutnya adalah ringkasan tentang perkembangan yang terjadi pada janin di setiap periode kehamilan. Pada trimester pertama adalah terbentuknya hampir semua organ tubuh pada janin. Pada trimester kedua adalah perbesaran tubuh janin dan perbaikan struktur menjadi lebih detail. Pada trimester ketiga adalah perkembangan ukuran janin yang sangat pesat untuk mendapatkan kekuatan hidup di lingkungan. Sekian presentasi dari saya tentang bab 2 yang berjudul Sistem Koordinasi, Reproduksi, dan Homeostatis Manusia dari subbab fertilisasi. Semoga penjelasannya mudah dipahami. Om Santi 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 Om.